Wanita ini diikat dan terbaring di tanah. Dia terlihat putus asa, tapi tak ada orang di sekitarnya yang mau membantunya. Karena pria itu sedang mengasah pisau untuk mempersiapkan camilannya. Dan bahan paling enak seringkali membutuhkan metode memasak yang paling sederhana. Dia lalu diberi obat bius untuk diambil tangan dan kakinya. Tak lupa untuk menghentikan pendarahannya agar makanan tetap hidup. Dengan begitu, mereka tak perlu menjaganya untuk tetap segar. Ini adalah Amerika di masa depan. Orang yang tak berguna atau ilegal akan didefinisikan sebagai inferior dan diasingkan ke tempat di mana tak ada hukum di sana. Arlene adalah seorang gadis muda dan cantik. Karena tak ada kontribusi untuk negara, dia lalu dibuang di sini dan ditato dengan angka 5040 di lehernya. Arlene pun tak punya cara untuk pergi. Dan tanda di depannya mengatakan, tempat ini dilarang untuk dimasuki. Jika kalian tak takut mati, datanglah. Siapa yang takut pada siapa? Dia lalu membawa botol air dan berangkat. Setelah berjalan sebentar, dia menemukan mobil yang rusak. Dia lalu masuk dan duduk di dalamnya. Tiba-tiba sebuah kendaraan mengejarnya. Dan Arlene pun melarikan diri. Mengapa dia tak mengendarai mobil saja? Apakah mobil itu tidak ada kuncinya? Tapi kakinya tak bisa mengalahkan kendaraan itu. Lalu dia pun ditangkap oleh wanita itu. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terikat dan tak bisa bergerak. Setelah tangan dan kakinya dipotong, dia pun dikurung di kandang ayam. Jika dia tak menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya, seluruh tubuhnya akan dimakan. Lalu Arlene memiliki rencana. Ketika dia pergi ke toilet, dia sengaja mengolesi kotoran di sekujur tubuhnya agar menarik perhatian wanita itu. Dan wanita itu tampak jijik. Dia lalu melepaskan ikatan kaki Arlene dan menyeretnya keluar untuk dibersihkan. Pada saat itu, Arlene pun menggunakan senjata yang dia sembunyikan untuk menyerang wanita itu. Lalu, dia dengan panik merangkak, dan akhirnya di tempat itu, dia menemukan skateboard. Perlahan dia pun melarikan diri dari area kanibal. Tapi suhu gurun terlalu panas. Dan karena lukanya, Arlene pun menjadi kehabisan energi. Dia pun pingsan dan tergeletak di jalan. Lalu ada beberapa burung gagak di sekitarnya. Untungnya, seorang pemulung yang baik hati lewat. Dia pun menggunakan troli dan membawa Arlene ke suatu tempat. Sebuah tempat itu bernama Comfort City. Orang-orang di sana pun membawa Arlene masuk. 5 bulan berlalu. Arlene sekarang menggunakan kaki palsu. Dia secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Dan banyak orang di sini yang suka berbicara banyak. Mereka terus mengatakan hal-hal seperti mimpi. Tapi saat ini, hati Arlene hanya dipenuhi dengan kebencian. Dia lalu membawa pistolnya dan berangkat untuk balas dendam. Di sisi lain, di kamp kanibal, pria berambut panjang itu sedang melukis putrinya. Di depan putrinya, dia tak pernah mengungkapkan sisi galaknya. Dan untuk memperbaiki hidupnya, istri pria itu membawa putrinya ke tempat pembuangan untuk mengumpulkan beberapa bahan yang berguna. Pada saat itu Arlene kebetulan melewati tempat ini. Jadi dia naik dan bertanya, "Apakah kau seorang kanibal?" Lalu wanita itu berkata, "Kita tak memiliki dendam satu sama lain. Aku hanya mencari nafkah di sini." Arlene pun berkata, "Beberapa hari yang lalu aku juga tak punya musuh. Tapi aku hampir dibuat menjadi iga bakar." Setelah menembak wanita itu, putrinya pun menjadi bingung. Entah apa yang terjadi. Dia mencoba membangunkan ibunya yang tidur. Melihat adegan ini, Arlene tak bisa untuk tak merasa menyesal. Dia seharusnya tak membunuhnya di depan anak itu. Setelah itu, anak itu pun pergi. Dan Arlene mengikutinya. Meskipun anak itu kanibal, tetapi dia tak terlalu buas seperti kaumnya. Saat pertama kali dia melihat kelinci, dia pun berdiri membeku. Lalu Arlene dapat melihat bahwa dia menginginkannya. Dan dia segera memberikan uangnya ke penjual itu. Di samping itu, pria itu mengendarai sepeda motornya untuk mencari istri dan putrinya. Setelah melihat tubuh istrinya, dia pun tak terlihat sedih. Dia lalu menemukan pemulung tak jauh dari sana. Dan segera mengeluarkan potret putrinya untuk menanyakan keberadaannya. "Pak tua, apakah kau melihat putriku?" "Ya, tapi aku tak memberitahumu." "Apakah kau melihat putriku?" "Baik. Anakmu telah pergi ke Comfort City dengan seorang wanita." Lalu Arlene membawa anak itu untuk menghadiri festival musik, di mana sang penguasa, Tuan Dream datang dan mengatakan hal-hal tentang mimpi. Dia juga mengendalikan orang-orang di sini dengan obat-obatan. Obat ini bisa membuat kesadaran orang berkurang. Lalu Arlene berkeliaran di sekitar pesta dan tak sengaja memakan obat itu. Kesadarannya pun memudar. Lalu anak itu juga dibawa pergi oleh Tuan Dream. Karena di tanah tak bertuan, anak adalah harta yang paling berharga. Mereka berdua pun akhirnya berpisah. Ketika Arlene menyadarinya, dia pun tak bisa menemukan anak itu. Pada saat ini, Arlene pun seperti orang yang berhalusinasi. Saat dia berjalan, dia pun bertemu pria itu. Dan Arlene tak takut melihatnya.
karena dia telah memakan obat yang membuat kesadarannya berkurang. Dia lalu menaruh kepalanya di atas dada pria itu dan menghirup bau tubuhnya. Esoknya, Arlen pun terbangun dari tidurnya. Lalu pria itu melepas kaki palsunya dan mengambilnya. Tanpa ekspresi, dia berkata, "Kau sekarang sangat jauh dari Comfort City." Arlen pun tak berani mengatakan apapun. Kemudian pria itu mengeluarkan potret putrinya. Tapi Arlen berbohong dan berkata bahwa dia tak tahu. Jadi pria itu memaksanya untuk membawanya ke Comfort City untuk menemukan putrinya. Tiba-tiba seorang pria gemuk pun muncul. Dia di gurun ini khusus untuk menjual air yang ditukar dengan wanita. Dan di panasnya gurun ini, air jelas lebih penting. Lalu pria itu terlalu haus. Jadi dia setuju untuk menyerahkan Arlen padanya. Tepat setelah Arlen dibawa pergi oleh pria gemuk itu, dia tiba-tiba meletakkan botol air dan menembak pria gemuk itu. Dia lalu mengeluarkan peralatannya dan memotong lengan pria gemuk itu. Tampaknya pria itu masih memiliki kecerdasan. Jadi dia memiliki air dan wanita. Mereka berdua pun mengendarai sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Arlen ingin pergi ke toilet, tapi tiba-tiba badai pasir datang. Pria itu pun dengan tenang mengeluarkan kain putih untuk menutupi dirinya dan Arlen. Dia lalu menoleh untuk melihat pria di sampingnya. Meskipun dia tak pandai mengekspresikan dirinya, tapi hatinya masih sangat baik. Memikirkan ini, dia tak begitu membencinya lagi. Di malam hari, tepat ketika mereka sedang melakukan percakapan, seseorang tiba-tiba menembak pria itu, dan dia tertembak di bahu. Ternyata pria ini berasal dari Comfort City. Dia datang untuk menyelamatkan hidup Arlen. Namun wajah Arlen tak terlalu senang. Tapi dia masih tetap pergi dengan pria itu. Lalu pria itu ditinggalkan sendirian dan terluka. Setelah Arlen kembali ke Comfort City, dia tak merasa ini seperti miliknya. Dia tampaknya memiliki perasaan yang berbeda untuk pria itu. Jadi dia mengambil senjatanya lagi dan memutuskan untuk membantu menemukan putrinya. Dia lalu bertanya kepada orang-orang apakah mereka pernah melihat anak itu. Tapi jawabannya seragam, tidak ada. Saat dia mulai frustrasi, tiba-tiba dia melihat anak itu dengan seorang wanita hamil. Ternyata anak itu dibawa ke kediaman mewah. Dan Arlen yang sedang mencarinya memutuskan untuk mengikutinya. Jadi ini adalah rumah Tuan Dream. Dan rumahnya sangat mewah. Ada banyak wanita hamil yang tinggal di sini. Dia pun akhirnya mengerti. Alasan Tuan Dream membawa pulang anak itu adalah dia ingin menunggu anak itu tumbuh. Dan saat dewasa, dia akan menghamilinya. Untuk lebih dekat dengan Tuan Dream, Arlen pun hanya bisa berpura-pura jatuh cinta padanya dan merasakan hidup yang layak. Dia lalu menginap di kamar yang luas dan mewah. Jika dia mengikuti Tuan Dream, maka hidupnya akan benar-benar makmur karena ada makanan dan pakaian. Tapi dia tak ingin memikirkannya sekarang. Hatinya sekarang dipenuhi dengan pria itu. Saat dia menemukan kesempatan, dia pun menculik salah satu wanita hamil di sana, lalu menodongkan pistol ke perutnya dan mengancam agar Tuan Dream melepaskan anak itu. Itu saja, lalu anak itu dengan mudah dibawa pergi. Namun, anak yang diselamatkan itu sepertinya enggan untuk pergi. Mungkin karena dia senang dengan makanan di rumah Tuan Dream. Mereka berdua pun pergi ke gurun. Setelah lama mencari, mereka pun akhirnya menemukan pria itu. Dan dia tak terbunuh. Ternyata pemulung sebelumnya muncul lagi dan menyelamatkannya. Lalu Arlen mengatakan bahwa dia bertekad untuk mengikuti pria itu dan menjadi istrinya. Menanggapi perkataannya, pria itu pun marah. Dan dia akan mengantarnya kembali ke Comfort City. Namun tepat ketika Arlen memegang tangannya, dia tak menolak. Dia lalu memegang tangannya dan menatap matanya. Dan pria itu telah jatuh cinta. Dia mencintai seseorang selain putrinya. Mulai sekarang ada satu lagi orang yang dia cintai. Nah itulah akhirnya. Seorang kanibal jatuh cinta dengan mangsanya. Kasih sayang pria itu ketika dia bersama putrinya menghasilkan lukisan yang luar biasa. Dan saat dia menuju mangsanya, dia berhenti sejenak di hadapannya untuk meletakkan headphone saat mendengarkan permohonan mangsanya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mematahkan leher mangsanya. Adegan ini seperti penyembelihan di kios daging di pasar. Dia adalah seorang kanibal yang rumit. Pada saat yang sama, jelas bagi kita bahwa dia bukan pemakan manusia. Dia hanya memakan orang untuk bertahan hidup. Lagi pula, mangsa yang paling mudah ditemukan di gurun adalah manusia. Seorang kanibal dengan darah mengalir di nadinya. Lalu wanita tangguh yang memiliki banyak akal. Di gurun yang kejam ini, mereka pun saling jatuh cinta. Nah sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar